Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini menjelang siang kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kajian Zoom yang dilakukan oleh Sanggar Al-Qur'an Mardani 5. Ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu 3 sebab kelemahan umat Islam. Pertama, sebelum kita membahas masalah ini, saya akan membawakan ya 2 buah kisah yang sangat luar biasa. Yang pertama terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua yaitu di kekhilafan dinasti Bani Abbasiyah. Adanya mas kalian di masa Rasulullah SAW ada satu kejadian namanya peristiwa Bani Qainuqa atau peperangan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah salah satu kabilah Yahudi yang tinggal bersama Rasulullah SAW di Madinah. Jadi kalau kita membaca sejarah Rasul, itu ada 3 kabilah Yahudi di Madinah, 3 kabilah besar. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 kabilah ini adalah 3 kabilah besar yang tinggal di Madinah. Bani Qainuqa termasuk kabilah Yahudi yang paling berani di antara kabilah-kabilah Yahudi yang lainnya. Nah, hadirin jamaah sekalian, Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi pertama yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi pertama yang mengkhianati janji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa terjadi peristiwa Bani Qainuqa ini? Yang pertama, ketika itu hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah memperingati Bani Qainuqa karena mereka ini memang menguasai pasar Bani Qainuqa ini, dan juga Bani Qainuqa ini mereka biasa membuat senjata, sehingga mereka termasuk kabilah yang paling berani dan paling paling menguasai peperangan di antara kabilah Yahudi yang lain. Maka hadirin yang rahmat Subhanahu wa taala, akhirnya ketika itu Rasulullah SAW sempat setelah perang Badar, Rasulullah SAW sempat menasihati mereka agar mereka ini tunduk kepada perjanjian yang sudah dibuat antara Rasulullah dan mereka. Artinya saling mereka untuk saling menghormati, untuk saling mendukung sesama penduduk yang ada di Madinah. Tapi jawaban mereka begitu membuat Rasulullah SAW marah, ya. Tapi karena ada perjanjian, tapi Rasulullah tidak bisa mengepung mereka. Mereka menjawab, Inna wallahi la in harabtana la ta'lamunna anna nahnun nas. Mereka bilang, demi Allah, seandainya kami yang kamu hadapi dalam peperangan, niscaya kamu akan mengetahui siapa sebenarnya kami. Itu jawaban Bani Qainuqa, karena sebelumnya Rasulullah sudah menang ya di dalam perang Badar. Jadi mereka bilang, itu kalian tuh nggak ngerti perang. Ya, orang-orang yang kalian hadapi itu nggak ngerti perang. Kalau kalian hadapi kami, baru yang paham perang tuh kami gitu. Nah, menurut Bani Qainuqa. Nah, akhirnya hal ini sudah memang memicu ya antara kaum muslimin dan Bani Qainuqa yang memang secara terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika ada seorang wanita muslimah ya, yang datang ke pasar Bani Qainuqa. Dua orang muslimah ini datang ke pasar Bani Qainuqa. Muslimah ini datang ke pasar Bani Qainuqa menggunakan cadar. Bukan dua ya, satu orang. Satu orang wanita muslimah ini datang ke Bani Qainuqa. Untuk apa dia datang ke pasar Bani Qainuqa ini? Dia datang untuk menyepuh perhiasannya. Ya, jadi dia datang untuk menyepuh perhiasannya. Dan kebetulan wanita ini menggunakan cadar, menggunakan niqab. Ya.
Maka masuklah wanita ini ke pasar Bani Qainuqa. Tiba-tiba hadirin jamaah sekalian, ketika dia sedang menyepuh perhiasan ini, ada beberapa orang laki-laki Yahudi yang minta agar wanita ini, wanita muslimah ini, melepaskan mukanya, melepaskan niqabnya. Maka hadirin jamaah sekalian, ya sudah pasti wanita ini tidak mau melepaskan mukanya. Mereka ingin melecehkan Yahudi tersebut. Mereka ingin melecehkan wanita tersebut, ya Yahudi. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau tidak berhasil, ya, akhirnya si tukang sepuh perhiasannya tadi, si tukang sepuh perhiasan orang Yahudi ini tadi, kemudian mengaitkan sebuah kaitan di belakang pakaian wanita tersebut, tanpa dia ketahui. Jadi dikaitkan sebuah kaitan, maka ketika si wanita muslimah ini tadi berdiri, tidak sengaja hadirin jamaah sekalian, tersingkaplah aurat wanita ini di bagian belakang. Dia duduk, tanpa terasa dikaitkan sebuah kaitan. Ketika dia berdiri, tiba-tiba auratnya kelihatan di belakang. Kemudian wanita ini berteriak, ya, karena terbuka auratnya. Ya. Kemudian orang-orang laki-laki Yahudi yang tadi meminta dia untuk membuka cadarnya itu tertawa terbahak-bahak melecehkan wanita itu. Hadirin jamaah sekalian, ternyata kejadian itu dilihat oleh seorang lelaki Muslim. Ada seorang lelaki Muslim, sahabat yang melihat kejadian ini. Maka dia begitu marah ketika wanita muslimah ini dilecehkan seperti itu, maka langsung diambil pedangnya dan langsung dibabat itu hadirin jamaah sekalian si tukang sepuh Yahudi tersebut, dan kemudian membuat si tukang sepuh Yahudi itu kemudian mati, ya, dibunuh oleh lelaki Muslim ini. Nah, hadirin jamaah sekalian, karena lelaki Muslim ini membunuh, langsung orang-orang Yahudi mengeroyok, ya, lelaki Muslim tersebut sampai kemudian lelaki Muslim ini juga meninggal dunia syahid. Maka hadirin jamaah sekalian, hal ini sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat langsung marah, ya, melihat orang Yahudi Bani Qainuqa mengkhianati perjanjian. Yahudi Bani Qainuqa mengkhianati perjanjian mereka bersama dengan Rasulullah untuk saling menghormati, untuk saling toleransi bersama mereka yang tinggal di Madinah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung Yahudi Bani Qainuqa, ya, dikepung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam beberapa hari. Kemudian akhirnya Bani Qainuqa menyerah kalah. Ya. Setelah dikepung beberapa hari, kemudian apa? Bani Qainuqa menyerah kalah. Nah. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya ya mereka menyerah kalah. Ya. Mereka sudah pasrah, mau diapakan saja oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba datanglah seseorang tokoh munafik Madinah. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, kita sering mendengar namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia seorang tokoh munafik Madinah. Datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Muhammad. Nah, ini ciri-ciri orang munafik ini seperti ini, hadirin sekalian. Ya. Tidak ada penghormatannya kepada Rasulullah. Karena nggak ada cinta, tidak ada iman dan tidak ada cinta. Ya, maka tidak ada penghormatan kepada Rasulullah. Manggil Rasulullah saja dengan ya Muhammad, gitu. Wahai Muhammad. Kalau sahabat kan nggak berani. Sahabat itu kalau bertemu dengan Rasulullah menundukkan pandangan dengan penuh hormat. Ya Rasulullah, ya Nabiullah. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang munafik nggak ada seperti itu. Ya. Karena mereka tidak ada kecintaan kepada Nabi. Tidak ada iman dan tidak ada cinta pasti. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, dia panggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini, yaitu Bani Qainuqa. Nah, makanya hadirin jamaah sekalian, dari zaman Rasulullah sampai hari ini, namanya musuhnya orang, temannya orang Yahudi itu pasti munafik. Itu udah sunnatullah itu. Temannya orang Yahudi pasti munafik. Lihat aja sekarang yang bela-bela Israel itu. Islam dia, ngomongnya Islam. Tapi hadirin jamaah sekalian ada kemunafikan dalam hatinya. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian? Tidak cinta kepada Rasulullah SAW, bahkan tidak cinta kepada umat Rasulullah SAW. Nah, maka dia bilang, wahai Muhammad, lepaskan saudara-saudaraku ini.
Ya, lepaskan saudara-saudaraku ini. Siapa itu? Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Yang bilang ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan seperti itu? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari Khadraj. Kita tahu ya, di Madinah itu ada suku Aus, ada Khadraj. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk pemimpin kabilah di Khadraj. Maka dia minta agar kiranya siapa Yahudi Bani Qainuqa ini dilepaskan. Tapi kemudian Rasulullah mendiamkan saja, nggak dianggap oleh Rasulullah SAW. Ditarik, ya. Kemudian baju besinya Rasulullah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Muhammad, dia bilang, lepaskan saudara-saudaraku ini. Dia ditarik, kemudian Rasulullah SAW memalingkan diri lagi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditarik lagi baju besinya Rasulullah SAW sampai 3 kali. Kemudian barulah Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abdullah, aku bebaskan ya saudara-saudaramu ini ya dengan syarat satu, ya, agar mereka ini tidak tinggal di Madinah lagi. Ya. Mereka tidak tinggal di Madinah, agar mereka ini tidak tinggal di Madinah lagi. Ya, terusir dari kota Madinah. Akhirnya mereka terusir dari kota Madinah, mereka pindah ke satu dusun kecil di Syam namanya Desa Kirk, satu desa kecil di perbatasan Syam, Desa Kirk. Mereka terusir dari kota Madinah. Ada jamaah sekalian, ya, tidak lama setelah itu datang lagi Abdullah ibnu Samit, ini sahabat Rasulullah SAW yang beriman. Ya. Datang kepada Rasulullah, Abdullah ibnu Samit juga dari Khadraj, ya, juga dari Khadraj, sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi jawaban Abdullah ibnu Samit berbeda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah ibnu Samit kepada Rasulullah SAW, apa kata beliau? Ya Rasulullah, sesungguhnya walak dan barakku hanya aku berikan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sesungguhnya walak dan barakku aku berikan hanya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan dua sikap berbeda antara Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah ibnu Samit radhiyallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat 51. Nah, kita masih ingat semua nih Al-Maidah ayat 51 ya, insyaallah ya. Surat ayat yang menggemparkan Jakarta dan Indonesia dulu. Tahun berapa tuh? 2017 ya. Hadirin rahmat Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagai orang yang kalian loyal kepada mereka. Sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Jadi hadirin rahmat Subhanahu wa taala, ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua sikap orang yang berbeda. Yang pertama Abdullah ibnu Samit, sahabat Rasulullah, ya, yang walak dan baraknya hanya untuk Allah dan Rasulullah. Yang satu lagi Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya, orang tokoh munafik Madinah yang malah loyalnya kepada orang-orang Yahudi, kepada ahli kitab. Maka hadirin rahmat Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa ambil sebuah pelajaran yang sangat indah. Apa itu? Bagaimana izzatul Islam wal muslimin di zaman itu. Bagaimana kemuliaan Islam dan muslimin di zaman itu, hadirin. Kita lihat bagaimana hanya karena satu orang wanita muslimah dilecehkan di pasar Yahudi Bani Qainuqa, dan itu membuat Rasulullah SAW marah dan para sahabat marah, dan kemudian mampu mengusir orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dari kota Madinah karena mereka tidak mau menghormati perjanjian yang sudah mereka buat bersama dengan Rasulullah SAW, hanya karena satu orang wanita muslimah dilecehkan di Madinah. Hadirin rahmat Subhanahu wa taala, kisah seperti ini ternyata terjadi lagi di zaman dinasti Bani Abbasiyah. Ketika itu khalifahnya namanya adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah.
Khalifah al-Mu'tasim billah. Al-Kisah, ada seorang wanita muslimah yang ditawan ya, ataupun dijadikan budak di sebuah kerajaan Kristen, ya, sebuah kerajaan Nasrani, Romawi, sebuah daerah namanya adalah Antonia, ya, Antokia, maaf, namanya adalah Antokia. Ya. Ada sebuah kerajaan di situ, hadirnya jemaah sekalian, ya, seorang wanita muslimah. Bahkan wanita muslimah ini ya, dalam beberapa riwayat dikatakan wanita yang sangat mulia karena dia adalah syarifah. Syarifah itu apa? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sayyid, Syarif, Syarifah atau Sayyid, Sayyidah gitu kan. Habib dalam bahasa yang lainnya. Beliau ini syarifah, seorang syarifah, ya, tertawan, dijadikan budak di Antokia. Ya. Dan hadirnya mas kalian, kemudian ya, wanita muslimah ini ya, diarak di pasar-pasar di Antokia, diarak dan dilecehkan di situ, Pak. Ya, banyak yang melecehkan beliau. Ya, diarak di pasar-pasar, kemudian banyak laki-laki yang melecehkan beliau. Maka ketika beliau sudah tidak kuat lagi ya, menerima pelecehan yang begitu banyaknya dari orang-orang di Antokia itu, ya, beliau kemudian berteriak, "Wa ya Mu'tasimah, wa ya Mu'tasimah, wahai al-Mu'tasim billah, wahai al-Mu'tasim billah." Kemana engkau? Al-Mu'tasim billah adalah seorang khalifah ya, ketika itu di Baghdad. Maka ada yang mas kalian, ternyata ya kalau secara logika tidak mungkin sampai teriakan wanita ini kepada khalifah di Baghdad karena Antokia itu daerah Turki itu. Sampai ke apa namanya ke Baghdad kan perjalanan yang begitu jauh. Adanya mas kalian. Tapi ternyata di pasar ini ada seorang lelaki muslim yang mendengar teriakan wanita muslimah ini. Didengar oleh lelaki muslim ini, maka dia kemudian langsung berlari menggunakan kudanya dari Antokia menuju Baghdad, langsung menemui khalifah ketika itu. Khalifah Al-Mu'tasim. Maka ketika sampai kepada khalifah, dia ceritakan apa yang dia lihat di sana. Maka Khalifah Al-Mu'tasim billah marah, hadirnya mas sekalian. Marah sekali. Maka akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim billah membuat surat ya, kepada penguasa Antokia. Dibilang oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah, wahai penguasa Antokia, aku mendengar bahwasanya ada seorang wanita muslimah yang ditawan di kerajaanmu dan dijadikan budak. Maka dengan surat ini aku meminta kepada engkau, agar kiranya engkau ya, melepaskan wanita muslimah ini dan tunduk kepadaku. Kalau memang engkau tidak mau ya, melepaskan wanita ini, maka aku akan mengirimkan sebuah pasukan yang sangat besar. Yang di depan pasukan itu ada di depan istanamu, dan bagian belakang pasukan itu ada di depan istana. Oh, saking besarnya pasukannya, nggak mungkin lah pasukan itu. Tapi ini apa namanya ya, apa ya, majas lagi, kata-kata yang dilebihkan gitu. Mungkin besarnya pasukan yang ingin dikirimkan oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Tapi ternyata hadirnya jamaah sekalian, penguasa Antokia tidak mau menerima ya, perjanjian ini, tidak mau melepaskan wanita muslimah tersebut, dan akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim billah mengepung kerajaan Antokia tersebut. Dikepung oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah dalam beberapa riwayat dikatakan 3 bulan, juga mengatakan 1 bulan lebih. Lama dikepung hadirnya mas sekalian, sampai kemudian akhirnya Khalifah mampu memasuki wilayah Antokia ini, kaum muslimin mampu memasuki wilayah Antokia ini, dan kemudian rajanya melarikan diri, dan akhirnya hadirnya mas sekalian wilayah tersebut dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya setelah itu sang raja Khalifah Al-Mu'tasim billah, khalifah tadi kemudian mencari ya, di mana si wanita muslimah tersebut. Dapatlah wanita muslimah ini. Ya. Ketika dapat wanita muslimah ini, maka ditanyakan oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah, wahai wanita mulia di kalangan kami, seorang wanita mulia di kalangan kami, apakah aku sebagai seorang khalifah sudah melaksanakan tugasku, wahai wanita muslim?
Maka apa kata wanita tersebut? Wahai khalifah, sesungguhnya engkau sudah melaksanakan tugasmu. Sesungguhnya engkau sudah melaksanakan tugas. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, dari dua kisah ini hadirin jamaah sekalian bisa kita ambil pelajaran. Hanya karena satu orang wanita muslimah dilecehkan di zaman Rasulullah di pasar Yahudi Bani Qainuqa, Rasulullah kemudian mengepung Yahudi Bani Qainuqa dan mengusir Yahudi Bani Qainuqa dari kota Madinah. Begitu juga di zaman Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Hanya karena ada satu orang wanita muslimah yang ditawan dan dilecehkan di sebuah daerah, ya, yang bernama Antioquia. Kemudian hadirin jamaah sekalian mampu, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim Billah mengepung daerah tersebut dan mampu menguasainya dan mengusir rajanya, ya, dari daerah tersebut. Dan kemudian hadirin jamaah sekalian membebaskan wanita tersebut. Dan hal ini sangat berbeda terbalik dengan apa yang kita rasakan pada hari ini hadirin jamaah sekalian. Ya. Kita bisa rasakan bagaimana perbedaannya. Kita melihat hari ini hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin, dimanapun itu, yang mungkin sangat jelas di depan mata kita, yaitu apa? Di Palestina. Saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, Masya Allah, dilecehkan seperti itu, tanahnya diambil secara paksa. Ya, kalau yang melawan kemudian ditangkap tanpa proses peradilan. Ya, wanita-wanitanya mungkin auzubillah min dzalik, ada yang diperkosa, ada yang dibunuh. Tanah-tanah mereka diambil. Tapi apakah kita bisa berbuat hari ini? Nggak bisa. Ya, paling negara Islam hari ini cuma mengecam. Mengecam, mengecam, mengecam. Bahkan hadirin jamaah sekalian, berapa banyak hari ini ternyata negara Islam sudah melakukan hubungan damai dengan Israel. Apa namanya kemarin itu? Normalisasi, ya, antara beberapa negara Islam dengan Israel. Dimulai oleh Uni Emirat Arab. Ya. Kemudian diikuti oleh Bahrain. Selanjutnya diikuti oleh Sudan. Oman juga seperti itu. Masya Allah. Mengadakan apa? Perjanjian bilateral. Ya. Hari ini kedutaan Israel sudah ada di Dubai, ya, di Uni Emirat Arab. Masya Allah. Di satu sisi kaum muslimin berjuang, tapi negara-negara Islam malah melakukan perjanjian damai. Kalau yang lain ya nggak usah ditanya, ya, Mesir, Yordan, dari dulu yang sudah ada kedutaan besar. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya. Padahal kita tahu bagaimana, ya, perjuangan kaum muslimin yang ada di sana untuk merebut kembali tanah mereka yang dijajah oleh Israel ada 2 kali. Atau bagaimana kejadian saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, Allah, di Myanmar. Kita lihat hadirnya jemaah sekalian, ya, ribuan orang itu mengungsi terusir dari tanahnya, tempat lahir mereka, yang sudah puluhan tahun tinggal di situ. Nenek moyang mereka sudah tinggal di situ. Terusir, ya, tanpa kesalahan apapun. Bahkan rumah-rumah dibakar, manusia-manusia, anak kecil dibakar. Tapi apa yang kita bisa berbuat? Tidak. Paling negara Islam hari ini hanya mengecam, mengecam, dan mengecam. Atau saudara-saudara kita yang ada di Uighur, apa namanya, Xinjiang, ya, kalau itu bahasa Cina sebenarnya Uighur, adanya sekalian. Yang hari ini hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, berapa banyak mereka ini yang ditahan tanpa kesalahan hanya karena mereka memegang teguh agama ini. Saya punya teman kebetulan orang Uighur asli, dia cerita memang seperti itu, apa yang diberitakan media itu memang benar. Dia nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nanti orang Cina tiba-tiba masuk, kemudian melihat kalau ada Quran ditangkap, kalau ada sejadah ditangkap, Masya Allah. Luar biasa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka kaum muslimin, ini negeri mereka. Ya, negeri mereka ini terjajah, ya, oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam dan kaum muslim. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Di zaman Rasulullah dan para khalifah setelahnya, Islam memiliki kemuliaan yang begitu besar. Ya. Tidak ada yang macam-macam berani dengan kaum muslimin. Bahkan di zaman Turki Utsmani juga seperti itu. Tapi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, pada hari ini Islam tercabik-cabik, Islam dihinakan, kaum muslimin dihinakan, banyak kaum muslimin yang terhina, diusir, ya, dari negerinya. Kenapa kok bisa terjadi ini? Ternyata hal ini hadirin jamaah sekalian pernah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi
Tema kita 3 sebab kelemahan umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari kitab dari kitab Majmu' yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatal Islam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza azamat ummatid dunya." Apabila umatku ini sudah mengagung-agungkan dunia, nuzi'at minha haibatal Islam. Akan dicabut kewibawaan Islam dari tubuh umat. Jadi ini penyebab pertama. Kenapa kok kita sekarang ini lemah, hadirin jamaah sekalian? Karena kita cinta dunia. Ya, karena kaum muslimin mayoritas cinta dunia. Ya. Coba kita lihat ya berapa banyak. Nggak usah bicara jauh-jauh. Saudara-saudara kita aja yang di pinggir-pinggir, yang di tetangga kita, keluarga kita, ya, atau yang di komplek kita, di lingkungan keluarga kita. Berapa banyak mereka ini yang tidak paham agama. Pikiran mereka hanya setiap hari bagaimana bekerja, mencari uang. Ya, ada yang mencari uangnya dengan halal, banyak juga yang mencari uangnya dengan syubhat, bahkan banyak lagi dengan yang cara yang haram. Karena kenapa? Karena mereka cinta dunia. Ya. Maka hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan ini mayoritas dimiliki oleh kaum muslimin hari ini. Karena cinta dunia itulah, karena untuk ekonomi, untuk pembangunan negara mereka. Kemudian kita lihat, ya, ada orang-orang, ya, adanya mas sekalian, negara-negara Muslim yang kemudian melakukan perjanjian dengan Israel, perjanjian damai, ya, mengkhianati perjuangan kaum Muslimin karena mereka cinta dunia. Ya, mereka mengatakan, oh kami dapat fasilitas dari Israel, kami mendapat ini, ya karena dunia. Ya. Yang buat aneh kan kemarin itu, ya, penerbangan pertama kali dari Emirat Arab ke Israel itu kan, yaitu melalui melalui udara Arab Saudi, ya, melalui udara Arab Saudi. Karena kalau tidak lewat Arab Saudi itu perjalanan begitu jauh, ya. Yang sangat cepat itu melalui udara lewat Arab Saudi. Diperbolehkan oleh Arab Saudi. Ya alasannya kan ini karena pesawat Emirat Arab, sekutu mereka. Tapi hadirin jamaah sekalian, tapi sekarang sudah berubah ya. Kemarin kita sempat tahu kan bagaimana Qatar dan Saudi Arabia, ya, bersitegang yang membuat pesawat Qatar Airlines tidak boleh lewat ke perairan Saudi Arabia. Walaupun alhamdulillah hari ini katanya sudah ada pembicaraan damai antara dua negara tersebut. Tapi kan ini sangat aneh gitu. Yang satu sisi pesawat orang kafir boleh lewat, tapi orang Muslim bahkan sekutu Arab, ya, tidak boleh lewat. Luar biasa. Ya karena kenapa? Cinta dunia. Ya, karena kita cinta dunia. Kaum muslimin, nggak usah kita bicara negara lah. Bicara rakyat biasa saja, hampir rata mayoritas. Padahal hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memenangi peperangan itu bukan karena kekuatan, tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan hadirnya jamaah sekalian. Di zaman Khalid Abu Bakar dimulai, kemudian diteruskan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang diperangi itu dua kuasa adidaya, dua negara adidaya ketika itu, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia ini dua negara adidaya. Persia yang sudah ratusan tahun bercokol, juga Romawi. Daerah timur dikuasai oleh Persia, daerah barat dikuasai oleh Romawi. Hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya kalau sekarang ini kita bayangkan lah Romawi dan Persia ini seperti Amerika dan Rusia lah mungkin, atau Amerika Cina kalau sekarang ya, nggak lagi di Rusia, mungkin Amerika Cina sama-sama kuat, sama-sama Nasrani dan musyrik gitu ya. Nah hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua negara adidaya ini diperangi oleh khalifah ketika itu bukan satu-satu, Pak. Bukan ayo kita perangi Persia dulu, sudah lewat perangi Persia baru kita lawan Romawi. Enggak. Persia diperangi, Romawi diperangi. Ke Irak diutus dan Iran diutus. Ya. Ke Syam juga diutus. Dua-duanya dikuasai hadirnya Mas. Dan dua-duanya bisa dikalahkan oleh sahabat.
Padahal kalau masalah kekuatan sangat jauh berbeda. Perang Yarmuk saja, perang Yarmuk itu, ya perang yang besar ya melawan Romawi di Yordan itu, kan itu pasukan Muslim kan cuma 30.000. Pasukan Romawi, kalau saya tidak salah ya, itu 200.000 lebih. Berapa perbandingan jumlah? Tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan strategi yang hebat yang dimiliki oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan orang-orang Romawi ini. Dan Heraklius sudah tahu mereka bakal kalah. Makanya Heraklius kan kemudian berdiri ya di Syam itu, di Damaskus, yang mengatakan, nah, kami ini tidak akan lama lagi pergi dari sini. Ya, selamat tinggal wahai negeri yang indah, Syam. Ya, pergi dia pulang kampung ke Konstantinopel, Heraklius. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu, dua-duanya itu Persia, apalagi hancur Persia. Ya, nggak usah kita tanya lagi, Persia hancur berantakan ya dengan perang Qadisiyah itu. Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Hancur habis Persia. Ya. Sampai mereka itu setelah perang Qadisiyah kan ada kisahnya itu kan, para sahabat itu kalau mau menguasai setelah Qadisiyah itu kan kemudian mereka ingin menguasai Istana Putih di mana? Di Irak ya, di Madain. Adanya mas sekalian. Di situ tempat rajanya Persia itu ada di situ. Maka hadirin rahmat Subhanahu wa taala, tetapi ternyata Istana Putih itu ada satu sungai, sungai apa? Tigris kalau nggak salah ya namanya. Satu sungai yang lebar, hadirin jamaah sekalian. Biasanya orang pakai perahu lewat itu. Tapi orang Persia karena mereka ada kalah perang, akhirnya perahu-perahu ini dihancurkan oleh mereka. Jadi kalau muslimin waktu mau lewat itu nggak bisa, perahu nggak ada. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyemangati pasukannya. Kata Sa'ad, udah lewatin aja dengan kuda-kuda kalian. Sesungguhnya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Persia ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah pasti menang. Nggak usah pakai perahu, lewat aja kata Sa'ad. Akhirnya hadirnya masyarakat sungai itu, seolah-olah sahabat itu, ya, kudanya itu mengapung di atas air. Mereka itu jalan di atas air, seperti itu. Ini riwayat masyhur, silakan dibuka di kitab-kitab sejarah. Ya. Jadi kudanya itu hadirnya maaf sekalian, ya, berjalan di atas air. Tidak ada satupun kudanya yang kemudian tenggelam. Ada satu orang ya, yang jatuh dari kudanya, hadirnya maaf sekalian, kemudian diangkat oleh Qaq' bin Amir At-Tamimi dengan satu tangan kiri dia. Nah, itu sahabat yang sangat kuat ya. Diangkat dengan tangan kiri dia. Ya, sampai orang mengatakan, wahai Qaq', andaikan ibumu ini melahirkan banyak orang seperti engkau ini. Ya, kalau tenaganya itu kayak tenaga 1.000 orang. Satu orang diangkat pakai tangan kiri. Qaq' bin Amir At-Tamimi. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat ini. Karena kaum muslimin itu tidak ada kecintaan kepada dunia, para sahabat, dunia didatangkan oleh Allah kepada para sahabat. Dunia didatangkan, Persia kalah hancur. Ada gelang kisah kan cerita Rasulullah SAW ya kepada siapa? Surakah Ibnu Amr kalau salah namanya. Surakah yang hijrah itu kan di Rasulullah sudah janji nanti kamu mendapatkan gelang Kisra. Ya. Akhirnya benar di zaman Umar Persia kalah dikasih oleh Umar itu gelang Kisra itu kepada Surakah yang memang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jadi memberikan gelang Kisra ini kepada Surakah ini sama seperti kurang lebih kita ambil permisalannya sama seperti apa? Sama seperti orang dari misalnya gitu ya pedalaman suku Baduy misalnya gitu ya, pedalaman suku Baduy kita tahu ya di Banten ada suku Baduy, orang pedalaman seperti itu kita bawa ke Hollywood, kita bawa masuk ke White House, kemudian diambil satu barang di situ ya. Mirip-mirip seperti itulah karena ini kan kerajaan besar Persia, sedangkan Surakah ini hanya orang Arab Baduy yang tinggal di pedalaman Arab. Subhanallah. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok umat Islam ketika itu berjaya? Karena mereka tidak cinta dunia. Mereka bukan berarti tidak memiliki dunia. Dunia ada, tapi dunia itu ada di tangan mereka, bukan ada di dalam hati mereka. Sehingga mereka yang mengatur dunia. Ya, berbeda dengan kita hari ini, hadirin jamaah sekalian, dunia berada di dalam hati kita. Maka kalau ada apa-apa dengan akhirat kita, kalau ada apa-apa dengan dunia kita, kita lepaskan akhirat kita kejar dunia dulu. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad SAW, dunia ada di tangan mereka. Mereka yang mengatur dunia ini. Ya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan dunia kepada mereka dalam keadaan hina. Datang dunia itu hina, mengemis-ngemis, minta diambil oleh para sahabat. Seperti itu. Itu yang pertama. Idza azamat ummatid dunya, kata Rasulullah, nuzi'at minha haibatal Islam. Apabila umatku ini sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kewibawaan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza tarakatil amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatal wahyi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatal wahyi, akan diharamkan keberkahan wahyu. Apa artinya adanya maskan? Apabila umat ini meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka wahyu Al-Quran ini tidak akan ada rohnya lagi kepada jiwa umat ini. Hurimat barakatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Sehingga Al-Quran ini yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita, yang seharusnya menjadi jalan hidup kita, yang seharusnya mengubah cara pandang kita sebagaimana cara pandang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, malah Al-Quran ini hanya menjadi pajangan saja, hanya menjadi bahan perlombaan saja. Tidak ada roh dalam Al-Quran tersebut. Karena kenapa? Umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan dakwah. Makanya hadirin jamaah sekalian, terkadang kita ini salah persepsi. Kita berpikir bahwasanya dakwah itu hanya tugasnya para ustadz, para ulama. Oh enggak, hanya dakwah ini tugas kita semua. Tugas semua kaum muslimin itu adalah dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dakwah cuma tugas ustadz, kasihan, Pak. Ustadznya sedikit, jamaahnya banyak. Ya, maka dakwah ini tugas setiap kaum muslimin. Kalau ngajar, ngasih tahu ini halal, ini haram, ini syubhat, ya, ini akidah yang benar, ini akidah yang salah. Nah, ini tugasnya ustadz, ya, tugasnya para ulama yang paham halal dan haram, yang paham Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau dai ngajak manusia kepada Allah, ini tugas kita setiap kaum muslimin. Ya. Al-Hudaybi mengatakan, nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum menjadi apapun. Kita boleh jadi arsitek, kita boleh jadi dosen, kita boleh jadi apalagi, kita boleh jadi pegawai, kita boleh jadi bisnismen, tapi tetap nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita adalah seorang dai sebelum kita menjadi apapun. Tugas kita yang paling penting adalah dakwah. Kalau kita jadi pegawai kantoran, bagaimana kantor kita menjadi lahan dakwah? Kalau kita menjadi pedagang, bagaimana pasar kita, toko kita, karyawan kita menjadi lahan dakwah? Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, bagaimana anak kita, keluarga kita menjadi lahan dakwah? Maka harus selalu berdakwah. Karena kalau tidak, akan diharamkan keberkahan wahyu. Akhirnya wahyu ini tidak menjadi roh. Dia hanya menjadi ajang perlombaan, tapi tidak menjadi roh yang merubah hidup kita, merubah visi kita, merubah cara kita beragama. Tidak. Cuman ya hanya formalitas saja, hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama karena kita cinta dunia, ya kelemahan kita ini kalau kita. Yang kedua karena kita meninggalkan dakwah. Ya, kita tidak mau berdakwah. Padahal dakwah ini tugas setiap kaum muslimin. Ya. Dakwah ini adalah ya, tugas setiap kaum muslimin. Semampu kita. Berarti kita harus keluar dari kemampuan semampu kita. Apa yang kita bisa berikan kepada dakwah ini? Mungkin cuma nasihatin orang atau ikut aktif dalam pengajian atau apapun itu. Sehingga kita punya peran penting di dalam dakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirnya jamaah sekalian, idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibat Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Yang ketiga, wa idza tatabat ummati faqatat min ainillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku sudah saling menghina di antara mereka, faqatat min ainillah, akan jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umat ini sudah saling menghina,
Kelompok A menghina kelompok B menghina kelompok A, kelompok A menghina kelompok B. Tidak ada habis-habisnya, saling menghina hadirnya sekalian. Sehingga umat Islam ini disibukkan dengan saling menghina, saling berdebat, berpecah belah. Kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW apa? Faqatat min ainillah, akan jatuh daripada pandangan Allah. Artinya Allah nggak mau lagi melihat kita. Ya, Allah tidak mau lagi melihat kita. Karena kenapa? Saling menghina di antara kaum muslimin. Coba kita lihat hari ini ada jamaah sekarang. Apa yang dikatakan Rasulullah itu kan benar. Banyak kelompok berseteru, saling menghina di antara mereka. Yang ini menghina yang B, yang B menghina yang A. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Ini ada pembahasan menarik berkaitan dengan ayat ini yang ditulis oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Shafwatul Tafasir, ya, dan juga kitab Tafsir Ayatul Ahkam, ya, hadirnya mas sekalian. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni kemudian menafsirkan kenapa Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang beriman itu disebut ikhwah. Innama alatul hasri, alat pembatasan. Ya. Ikhwah ini hadirnya mas sekalian, biasanya dalam bahasa Arab, ikhwah itu identik dengan persaudaraan, atau identik dengan persaudaraan yang memiliki hubungan darah. Saya dengan adik saya dengan keluarga, sepupu, keluarga. Itu biasanya disebut ikhwah. Ikhwah itu biasanya identik dalam bahasa Arab orang-orang yang memiliki persaudaraan yang memiliki hubungan. Sedangkan kalau persaudaraan yang tidak memiliki hubungan darah biasanya disebut dengan ikhwan. Inna ikhwan. Tapi hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menggunakan orang-orang beriman dengan ikhwah, bukan dengan ikhwan, padahal mereka tidak memiliki hubungan darah. Enggak semua memiliki hubungan darah. Saya dengan bapak-bapak yang hadir pada ceramah atau ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, nggak ada hubungan darah. Mungkin ada kali dari Nabi Adam, ya, kita nggak tahu. Ya. Tapi hadir yang dirahmati Subhanahu wa taala, hubungan darah langsung kan kita tidak ada. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini ikhwah, orang-orang beriman ini ikhwah? Nah, maka para ulama mengatakan, Syekh Muhammad Al-Sabuni mengatakan, karena hubungan yang dilandaskan kepada akidah jauh lebih kuat daripada hubungan yang dilandaskan hanya karena nasab saja, ya, atau hubungan darah saja. Dan hubungan yang tidak dilandaskan kepada akidah itu akan membatalkan hubungan darah. Ya. Seorang anak yang murtad tidak bisa mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Seorang saudara yang murtad tidak akan bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah darah ini, ya, hadirin yang dirahmati Allah penting. Tetapi ketika sudah berbeda akidah, maka akidah lebih penting daripada hubungan apa. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini orang beriman ini saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah di antara saudara kalian. Islah di antara saudara kita, maka hilangkanlah, ya. Boleh beda organisasi, boleh beda partai, boleh beda apa lagi? Boleh beda pergerakan, tapi tetap semua kaum muslimin ini adalah bersaudara. Nggak usah saling menghina. Kita cari saja kesamaan di antara pergerakan tersebut. Kita cari saja kesamaan di antara pemikiran tersebut. Dan ada kaidah emas, ya, yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Banna rahimahullah taala. Kata beliau, kata Imam Hasan Al-Banna, kita ini saling bersepakat, saling nata'awan fi mattafaqna. Kita saling bantu-membantu dalam masalah yang kita sepakati. Dalam masalah yang kita sepakati, nata'awan, kita saling bantu-membantu. Wa natasamah fi makhtalafna. Dan kita saling tasamuh, saling memaafkan, saling toleransi fi makhtalafna, dalam hal-hal yang kita ikhtilafkan, dalam hal-hal yang kita selisihi. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ya kita ini harus menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin, dan ini strategi Rasul. Ya. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah? Salah satunya
mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi ukhuwah Islamiyah ini poin penting dalam membangun sebuah peradaban. Tidak bisa kita membangun sebuah peradaban yang besar bagaimana peradaban kaum muslimin dahulu tanpa dilandaskan kepada ukhuwah Islamiyah. Tanpa dilandaskan kepada ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Ya. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penyebab kelemahan umat Islam ini ada 3 hal. Ya, yang pertama yaitu apa? Yang pertama cinta dunia. Idza azamat ummatid dunya nuziat minha ibadah Islam. Kita cinta dunia. Yang kedua yaitu meninggalkan dakwah, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam pecah, tidak menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Dan kalau kita melihat bagaimana ukhuwah Islamiyah di antara para sahabat Muhajirin dan Ansar, Masya Allah. Rasulullah itu sangat marah. Ya, ketika perang Bani Mustalik ya, terjadi perdebatan antara kaum muslimin Muhajirin, yaitu anak buahnya, budaknya Umar bin Khattab, dan salah seorang Ansar. Ketika mereka lagi ambil air itu, ya, terjadi rebut-rebutan gitu, dan akhirnya hampir terjadi percekcokan. Akhirnya Muhajirin, wahai orang Ansar, kemudian teriak, wahai Ansar. Orang Muhajirin kemudian berteriak, wahai Muhajirin. Marah. Rasulullah ketika mendengar hal itu marah. Kata Rasulullah, apakah kalian akan kembali kepada tradisi jahiliyah sedangkan aku masih hidup? Rasulullah masih ada ketika itu. Seruan-seruan kepada kelompok golongan yang berlebihan itu yang membuat perpecahan, itu membuat marah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Iqbal kembali.